Pada suatu hari yang cerah, di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, hiduplah dua kakak beradik bernama Viko dan Asda. Viko adalah seorang pemuda berusia 21 tahun yang pemberani, sementara adiknya yang bernama Asda berusia 13 tahun. Dikenal dengan rasa ingin tahunya yang besar. Suatu pagi, Viko dan Asda memutuskan untuk pergi menjelajahi hutan. Mereka sudah sering mendengar cerita tentang keindahan hutan tersebut, tetapi belum pernah berani masuk terlalu jauh. Dengan membawa bekal secukupnya dan sebuah kompas, mereka mulai petualangan mereka dengan penuh semangat. Viko dan Asda berdiri di tepi hutan, memandang pepohonan tinggi dengan tatapan penuh antusiasme. Mereka berjalan melewati jalan setapak yang sempit, dikelilingi oleh dedaunan hijau yang lebat. Mereka berjalan melewati pohon-pohon tinggi dan semak belukar, menikmati kicauan burung dan gemericik sungai kecil yang mereka temui di sepanjang jalan. Waktu berlalu tanpa mereka sadari, dan ketika matahari mulai condong ke barat, Viko menyadari bahwa mereka telah terlalu jauh masuk ke dalam hutan. Viko dan Asda duduk di tepi sungai kecil, mencelupkan kaki mereka ke dalam air yang jernih. Tanpa mereka sadari, matahari mulai terbenam dan memberikan cahaya keemasan yang memantul dari daun-daun pohon. Dan akhirnya Viko mengajak Asda untuk segera pulang meninggalkan hutan belantara. Namun, ketika mereka mencoba untuk kembali, mereka menemukan bahwa jalan yang mereka lalui sebelumnya tampak berbeda. Pohon-pohon yang tadinya terlihat akrab kini tampak asing, dan semak-semak seakan menyembunyikan jalur yang mereka ingat. Viko melihat ke sekeliling dengan cemas, mencoba mengenali jalur yang mereka lalui sebelumnya. Asda memegang tangan Viko dengan erat, menunjukkan rasa takut di wajahnya. Mereka terus berjalan, berharap menemukan petunjuk yang familiar. Tapi semakin mereka berjalan, semakin dalam mereka tersesat. Viko berusaha menggunakan kompas yang mereka bawa, tetapi jarum kompas berputar tanpa arah, seolah-olah ada kekuatan aneh yang mengganggu. Malam pun akhirnya tiba. Hutan menjadi sangat gelap dan misterius. Suara-suara aneh terdengar dari kejauhan, membuat Asda semakin ketakutan. Mereka menemukan sebuah pohon besar dengan lubang di bagian bawahnya dan memutuskan untuk berlindung di sana semalaman. Viko dan Asda berlindung di bawah pohon besar, memeluk satu sama lain untuk menghangatkan diri. Hutan dalam kegelapan malam, dengan bayangan pohon yang tampak sangat menyeramkan. Ketika fajar menyingsing, mereka keluar dari persembunyian mereka dan melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa jam berjalan tanpa arah yang jelas, mereka bertemu dengan seorang pria tua yang membawa tongkat. Pria tua itu tampak bijaksana dan ramah. Pria tua itu menyadari bahwa mereka berdua sedang tersesat dan kemudian menawarkan diri untuk menunjukkan jalan pulang. Viko dan Asda berbicara dengan pria tua yang bijaksana, wajah mereka menunjukkan harapan baru. Pria tua itu memimpin jalan, menggunakan tongkatnya untuk menunjukkan arah. Dengan bantuan pria tua itu, Viko dan Asda akhirnya berhasil keluar dari hutan. Pria tua itu mengantar mereka hingga ke tepi desa untuk kemudian mengucapkan selamat tinggal. Dan kemudian pria tua itu hanya tersenyum. Viko dan Asda berdiri di tepi desa, melihat pria tua itu berjalan menjauh. Mereka berlari pulang ke rumah dengan perasaan lega dan bahagia. Setelah pria tua itu pergi, Viko dan Asda kembali ke rumah mereka dengan selamat. Pengalaman tersesat di hutan itu menjadi pelajaran berharga bagi mereka. Mereka belajar tentang keberanian, ketekunan, dan pentingnya bekerja sama dalam menghadapi tantangan. Sejak saat itu, Viko dan Asda lebih berhati-hati saat menjelajahi hutan. Meskipun mereka masih suka berpetualang, mereka selalu ingat untuk tidak terlalu jauh dan selalu memastikan mereka bisa menemukan jalan pulang. Viko dan Asda berdiri di depan rumah mereka, tersenyum dan berpegangan tangan, siap untuk petualangan berikutnya dengan lebih bijaksana.